Shalom, salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat datang, ada teman Pak Budi yang baru datang, Tuhan memberkati. Selamat datang, kami senang dengan saudara hadir bersama dengan kami di tengah-tengah kami sore hari ini. Saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara dari rumah juga, dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudara berada bisa mengikuti tayangan ibadah kita lewat semua channel live streaming kita. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan. Malam hari ini saya akan bicara tentang satu topik Bapak Ibu saudara-saudara. Tentang awas lepas kendali. Itu tema yang akan saya sampaikan malam hari ini, awas lepas kendali. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang bapak separuh baya, lalu dia rasa sakit badannya dan persendiannya itu rasa cenut-cenut gitu ya. Lalu dia rasa beberapa bagian badannya itu sakit dan akhirnya dia memeriksakan diri ke dokter. Dan dokter ketika membuat sebuah tes buat dia, dan mengatakan, Pak, Bapak mengalami asam urat. Rupa-rupanya yang bikin sakit persendian dan sebagainya adalah asam urat. Akhirnya oleh dokter diresepkan obat, ya, diresepkan untuk beberapa hari. Dan Bapak ini akhirnya pulang, Pak ini diminum ya. Mungkin tanyakan, geser lagi slide saya. Dan akhirnya Bapak itu pulang. Dan berharap sesegera mungkin sakitnya, persendiannya akan pulih kembali. Dia minum, ya. Dokter resepkan itu biasa ada dosisnya. Dan dokter katakan ini 3 hari sekali, 1 saja Pak ya. Ini dosisnya ini 100 mg. Jadi sehari itu 300 mg totalnya. Tapi 1 biji saja, sehari 3 kali. Oke, pulang dan kemudian Bapak ini rasa badannya sudah terlalu lama sakit. Dia ingin cepat sekali sembuh dan dia berinisiatif untuk minum 1 kali minum 2. 1 kali minum 2. Dan ketika dia minum, wah dia rasa dalam 2 hari badannya sudah enak semua. Persendiannya nggak sakit lagi. Namun di hari ketiga Bapak ini mulai rasa agak lain badannya. Dia rasa lemas, kemudian nggak ada tenaga, lalu rasa agak mual sedikit. Dan akhirnya dia berinisiatif datang ke dokter dan ditanya, Bapak kenapa? Sudah minum obatnya? Sudah. Bahkan hampir habis obatnya, dokter kaget. Lah ini baru hari ketiga Bapak obatnya sudah habis, mau habis. Dan dokter tanya, kenapa? Apalagi keluhannya? Apakah sakit di persendiannya masih sakit? Sudah enggak. Dokter sudah enggak ada sakit sama sekali. Lalu apa yang dirasa hari ini? Yang saya rasa badan saya semua lemas, kemudian seperti nggak ada tenaga mau bangun lalu agak mual. Dokter katakan, Bapak minum berapa? Saya minum sehari 1 kali minum 2 biji. Jadi sehari 3 kali 6 biji. Dokter bilang, Pak saya kan resepkan hanya sehari 3 kali 1 biji. Cukup itu saja. Lalu Bapak ini katakan, iya Pak saya pengen cepat sembuh. Pengen cepat sembuh dan benar dia sembuh, saudara-saudara. Dalam 2 hari dia hilang semua rasa sakitnya, tapi kemudian dia mengalami lemas dan kemudian rasa mual sedikit. Dan itulah overdosis, sebutannya overdosis. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang disebut dengan over atau sesuatu yang berlebihan, itu cenderung menimbulkan hal yang tidak baik. Obat diminum seperti itu tadi, kalau over di luar dosis atau melampaui batas yang sudah diberitahu, maka kelebihan. Dan berlebih itu tidak baik efeknya. Apalagi kalau makan itu ya, makan berlebih, ya mungkin jadi begah, ya nggak apa-apa kalau hanya begah. Tapi kalau ada efek lain, nah selalu over seperti itu memiliki atau kelebihan itu berlebihan, memiliki kecenderungan yang kurang baik. Lalu apalagi Bapak Ibu saudara-saudara,
ada banyak hal. Saudara bisa menyebutkan apa saja yang berlebih, maka itu konotasinya cenderung tidak baik. Kalau Bapak Ibu marah-marah, marah saja nggak apa-apa. Tapi kalau marah-marah berlebih, nah itu sudah jadi penyakit. Misalnya nggak suka pada seorang, kalau hanya nggak suka satu kali, sedikit saja nggak apa-apa. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan, itu sudah jadi penyakit. Berlebihan. Bapak Ibu saudara-saudara butuh malam hari ini saya ajak kita belajar bersama-sama bagaimana mengendalikan itu. Kalau sampai lepas kendali, awas kalau lepas kendali. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau baca satu teks firman Tuhan dalam Markus pasal 1 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan, segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun, memimpin Yesus. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah fakta pertama yang dicatat oleh Injil Markus tentang iblis. Iblis datang mencoba Yesus. Lalu kemudian kita belajar bersama-sama kalau iblis saja didatangi Yesus dan dicobai. Namun Alkitab mengatakan dia tidak berbuat dosa. Walaupun dicobai oleh iblis, dia tidak menurut pada apa yang dicobakan itu. Tapi kebenarannya adalah iblis berani datang kepada Yesus, mencoba Yesus. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar malam hari ini tentang realitas atau kenyataan atau fakta yang diajarkan oleh Alkitab tentang iblis, roh jahat, dan seterusnya, atau kuasa gelap. Jadi urut-urutannya kalau kita melihat kitab Efesus itu ada tingkatannya. Iblis itu adalah kepalanya, ya. Jadi kepala pasukannya, Lucifer, iblis, malaikat yang jatuh, dan dia membawa malaikat-malaikat yang lain untuk jatuh juga. Dan itu menjadi pasukannya, roh-roh jahat, kuasa gelap, dan lainnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita lihat kenyataannya yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kalau kita menemukan tidak hanya Yesus dicobai oleh iblis, tapi di Gerasa di pasal 5 sudah mendapatkan ada iblis disebut legion. Jadi jumlahnya banyak, ribuan. Merasuk atau mendiami, menguasai 2 orang, atau ada teks yang 1 orang, menguasai 1-2 orang manusia dan dikuasai, ditawan oleh roh jahat. Itu yang kedua. Ke atas itu manusia. Yang ketiga, bahwa Alkitab mengajarkan realitas tentang roh jahat, tentang iblis. Dia datang ke rumah ibadah di pasal 1 Injil Markus. Setelah Yesus dicobai, lalu Yesus datang ke sebuah rumah ibadah di Kapernaum. Apa yang terjadi? Di dalam rumah ibadah ada 1 orang yang kemudian dikuasai, ditawan. Tidak menunjukkan dia dirasuki, lalu hanya manifestasinya dia berteriak atau berbicara. Ya, kata yang dipakai itu dia berbicara, tapi tidak menunjukkan manifestasi entah menggelepar atau meraung dan sebagainya, tidak. Tapi menariknya saudara-saudara, roh jahat ada di sana. Dia di tempat ibadah. Dia nggak takut, roh jahat nggak takut hadir di tempat ibadah. Di ruangan semacam dia nggak takut. Bahkan dia masuk kemudian menawan orang tersebut yang mungkin lagi ibadah. Itu realitas roh jahat. Nggak peduli dia di ruang ibadah. Nggak peduli orang itu lagi ibadah. Dia tawan. Diikatnya. Saudara-saudara yang lain, kalau sudah membaca di akhir pasal Injil, semua Injil, Injil Markus, semua Lukas, Matius, Yudas.
Yudas ini kan tiap hari ada dengan Yesus. 12 di antara 12 murid Yesus yang dipilih oleh Yesus. Dan kemudian Alkitab mencatat, Yudas itu iblis masuk. Ya, masuk, kata yang dipakai, dia masuk ke dalam Yudas. Tidak menunjukkan bahwa Yudas kemudian bermanifestasi, menunjukkan dirinya meraung atau berteriak. Dan saya enggak, saudara-saudara. Wujudnya adalah dia berkhianat. Dia mengkhianati Yesus, menjual Yesus, wujudnya itu. Tapi dia masuk ke sana. Siapa Yudas? Dia murid Yesus. Dan sampai pada akhirnya, saudara-saudara, ya Yudas mengakhiri hidupnya dengan tragis. Bapak Ibu, saudara-saudara, itu realitas. Itu kenyataan tentang iblis dan roh jahat. Apa yang dikerjakannya? Apa yang dilakukannya, saudara-saudara? Menarik, kalau kita sudah melihat, semua sudah boleh baca sebenarnya dari pasal 1, sampai pasal 16 di kitab Injil Markus, juga Matius, Lukas, baca saja. Juga Yohanes, sudah akan mendapatkan bagaimana perjumpaan Yesus mulai perjumpaannya dengan kuasa roh jahat iblis itu berulang-ulang. Injil Markus lebih banyak lagi, berulang dari pasal 1 dan seterusnya. Itu dibuka dengan berjumpa kehadiran roh jahat iblis di sana. Saudara-saudara, kita ada di abad modern yang kadang merasa, roh jahat itu kayaknya sudah nggak ada, tersingkir sama teknologi. No, tidak, saudara-saudara. Mari kita belajar malam hari ini lebih dalam untuk memahami, kita tahu realitasnya dan kita bisa menyadari bahwa hari ini pun di zaman yang sudah sangat maju, iblis roh jahat nggak pernah berhenti bekerja. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, Yesus datang untuk memberikan hidup, tapi pencuri, nah itu gambaran untuk iblis dan roh jahat. Pencuri datang untuk mencuri, dia merampok dan merusak. Nggak ada yang baik yang dikerjakannya. Nah, saudara-saudara, apa yang dibuat? Nah, kita mau lebih dalam melihat apa yang terjadi. Kalau realitasnya, kenyataannya roh jahat itu ada, iblis itu ada. Bahkan dia datang kepada Yesus, datang ke tempat ibadah, menguasai orang lagi ibadah, kemudian menawan hidup seseorang yang lagi ibadah. Dan kemudian ada murid Yesus juga yang kemudian dimasukinya, saudara-saudara. Betapa kita perlu membawa hidup kita waspada dan berjaga-jaga setiap hari. Bahwa peperangan saudara dan saya, firman Tuhan katakan, bukan melawan darah daging. Bukan dengan saudaramu, bukan dengan orang di rumahmu. Bukan dengan manusia, tapi dengan pemerintah di udara, penguasa jahat di udara, roh-roh jahat di udara. Itu kenyataannya. Apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya? Kalau kita belajar di pasal yang kelima, Injil Markus, firman Tuhan mengatakan demikian. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Itu sudah saya potong-potong ya kalimatnya. Dari ayat 2 sampai ayat yang kelima, pasal 5. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Dari pekuburan menemui Yesus. Itu di Gerasa itu tadi ya. Tidak ada yang sanggup mengikatnya. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Itu di pasal 5. Membuat orang kehilangan kendali atas hidupnya. Hilang kendali atas dirinya. Itu yang dilakukan, itu yang dikerjakan oleh roh jahat. Saudara perhatikan di pasal 5 ini. Mungkin saudara akan berkata, dia kan orang gila. Enggak, dia tadinya bukan gila. Dia dirasuk roh jahat. Kalau kita belajar secara teliti ayat-ayat ini, kita akan mendapatkan benar bahwa rupa-rupanya roh jahat mampu menawan seseorang. Mampu mengikat seseorang, mampu mengendalikan seseorang sampai benar-benar orang tersebut hilang kendalinya. Hilang kendali atas dirinya.
Atas apa saudara-saudara? Atas jiwanya. Atas tubuhnya bahkan. Kalau jiwa itu kan bicara tentang pikiran, perasaan, tentang keinginan-keinginan. Jadi roh jahat itu, iblis tidak hanya mampu menggoda Yesus. Dia datang kepada Yesus walaupun Yesus enggak tergoda. Tapi kita belajar firman Tuhan malam ini, benar-benar dia bisa membuat manusia yang ditawannya, yang diikatnya kehilangan kendali atas jiwanya, atas pikirannya. Enggak mampu mengendalikan pikiran, atas keinginannya, enggak mampu kendalikan keinginan-keinginannya. Atas perasaan, atas emosi, enggak mampu kendalikan emosinya. Mungkin sesekali kita perlu memeriksa situasi itu. Kalau engkau sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Kalau ada bagian-bagian kemudian kau diperhadapkan pada sebuah masalah persoalan kesulitan yang mengganggu pikiranmu dan kemudian pikiranmu rasa tak terkendali, mungkin kita perlu menjadi peka. Wah Tuhan, mungkin jangan-jangan bukan yang biasa. Jangan-jangan ada kuasa roh jahat yang mulai turut serta ingin menawan pikiranku. Karena dia mampu. Dia bisa. Tidak hanya pikiran, perasaan dan keinginan. Kalau ada mungkin saudara diperhadapkan pada satu fakta kenyataan hidup saudara. Di tengah-tengah perjalanan saudara. Lalu emosi saudara kan biasa. Tuhan kasih kita emosi-emosi yang baik. Namun ternyata situasi itu menguras emosi saudara sudah melampaui yang biasanya. Dan sudah mulai tak terkendali dengan emosi saudara. Atas situasi itu, saudara mulai bangkitkan kesadaranmu. Jangan-jangan ini bukan perkara biasa. Ada kuasa roh jahat yang ingin turut serta mengendalikan, memikat emosiku dan melampaui kemampuanku untuk mengendalikannya. Keinginan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau sudah diperhadapkan pada sebuah kenyataan hidup, pada sebuah hal yang sudah hadapi, lalu mendorong keinginan-keinginan itu kan Tuhan yang kasih. Jiwa Tuhan yang kasih buat kita. Dan itu baik adanya, firman Tuhan katakan demikian. Gak pernah ada yang jahat, Tuhan ciptakan baik adanya. Namun kemudian, ketika sudah berhadapan pada sesuatu dan kemudian memancing keinginanmu melebihi yang biasanya. Dan mulai tak terkendali, saudara-saudara, sebelum dia menjadi buruk dan tak terkendali, awas. Ingat, jangan-jangan ada iblis, ada roh jahat, mulai memikat keinginan saudara. Mulai menawan keinginan itu dan membawanya menjadi liar. Pasal 5, Injil Markus menunjukkan kenyataan itu. Manusia ini manusia normal tadinya. Dia enggak gila. Tapi ketika iblis, roh jahat masuk legion. Banyak roh jahat yang masuk ke dalam diri, ribuan. Dan dia enggak mampu mengendalikan hidupnya. Dia enggak mampu kendalikan jiwanya, bahkan tubuhnya. Saudara lihat di kalimat terakhir, dia mengambil batu dan memukul-mukul tubuhnya. Dan enggak rasa sakit. Oh, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh roh jahat adalah membuat orang tak mampu mengendalikan diri. Saudara, sampai di sini kita melihat jiwanya mulai terganggu. Jangan disangka orang yang sakit jiwa gitu, orang gila gitu, hanya mereka yang sakit, dikategorikan, maaf mungkin orang gila itu yang sakit jiwa. No, Alkitab tidak menyebut dengan demikian. Karena yang dimaksud dengan memiliki masalah kejiwaan, ketika seseorang tidak mampu mengendalikan pikiran, enggak mampu mengendalikan dan keinginannya di luar kontrol, dia mulai enggak mampu mengendalikan keinginannya, emosinya, perasaan-perasaannya. Apa yang dikatakan? Ini ahli, pakar ya yang ngomong. Ketika seseorang jiwanya mulai terganggu, pikirannya, emosinya, perasaannya, keinginan-keinginannya, penampilannya mulai berubah. Tingkah lakunya, postur tubuhnya, sikap hidupnya, apalagi cara berpakaian, kebersihan dirinya, hubungan dengan orang lain, mulai nggak beres,
Mulai nggak beres, saudara-saudara. Cara berbicara mulai nggak beres, berubah. Suasana hatinya mulai berubah. Daya nilai sosialnya mulai mengalami masalah. Ekspresi wajahnya pun bermasalah. Kendali di roh jahat mampu mengendalikan seseorang. Dia mampu menawan jiwa seseorang. Dan ketika jiwanya mulai terganggu, dan inilah yang terjadi. Banyak hal mulai berubah dalam diri seseorang. Apakah kita hanya bicara tentang orang-orang yang belum percaya Yesus? Tidak. Karena kenyataannya sampai Yudas yang adalah murid Yesus masuk ke dalam Yudas, saudara-saudara. Walaupun kalau kita baca baik-baik di Injil Matius, Yudas setelah melihat Yesus, menyerahkan Yesus, iblis masuk dalam dirinya, lalu dia punya keinginan dan dorongan yang kuat, dia jual Yesus. Dia jual, dia terima bayarannya. Dan kemudian apa yang terjadi? Setelah melihat Yesus ditangkap, dihadapkan di pengadilan, dia mulai sedih, dia rasa bersalah. Dan kemudian dia pergi, meninggalkan tempat di mana Yesus sedang disidang, sedang diperhadapkan pada petinggi-petinggi pada waktu itu. Dan kemudian firman Tuhan katakan, dia menyesal. Oh Tuhan, aku menyesal. Menyesal. Benar, dia menyesal, saudara-saudara. Sudah baik, dia menyesal. Karena dia tahu dia melakukan yang salah. Dia tahu dia lakukan yang tidak benar. Dan kemudian kata, aku menyesal aku melakukan ini. Namun rupanya kata yang dipakai, yang hanya nyampe perubahan pada perasaan. Suasana yang membuat dirinya melo. Ya, melo, lagu-lagu melo itu yang bawa perasaan orang, kadang bisa nangis dan seterusnya. Kata yang dipakai, ketika dia dipakai, dia sangat sedih dan menyesal. Menyesalnya itu hanya perasaannya saja. Yo, masa aneh Yesus ya. Akhirnya dia dihukum gara-gara aku. Sampai di situ. Menariknya saudara-saudara, kemudian mengapa dia akhirnya membuat tindakan, mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Kita tahu cerita hidupnya. Kalau saya sebutkan dengan cara apa, nanti di-ban lagi sama YouTube, kita lagi online di YouTube. Biasa di-ban kata-kata yang gak bagus. Kita tahu cerita hidupnya. Saudara, perhatikan baik-baik. Hanya di perasaan saja yang berubah. Dia tahu dia salah, dia tahu lakukan gak benar. Dia menyesal, tapi perasaannya doang. Pikirannya bagaimana, keinginannya bagaimana. Seandainya pikirannya juga dia ubah, keinginannya dia ubah juga, mungkin dia tidak akan mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menunjukkan kepada kita, roh jahat itu pekerjaannya memang jahat, merusak, mengganggu orang yang sudah baik-baik. Pikiran yang sudah baik dan sehat-sehat diganggu, dia bisa. Perasaan yang sudah terkontrol, dia bisa ganggu. Keinginan, dia bisa ganggu ke sana. Mungkin tidak sampai bermanifestasi, menunjukkan diri, kemudian menggelepar dan sebagainya. Kalau itu gampang, saudara-saudara, misalnya melayani orang pelepasan, mengalami pelepasan. Oh ya, dia dikuasai roh jahat, didoakan saja dia terlepas. Tapi ini susah membedakannya. Namun malam ini saya mau ajak saudara bagaimana menguasainya. Bagaimana memenangkan pertempuran ini atas roh jahat. Jangan sampai lepas kendali, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi dia mampu bekerja di tataran jiwa seseorang, bahkan tubuhnya. Itu realitasnya. Lalu solusinya bagaimana? Bagaimana memecahkannya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ingat ya, dia mampu menawan, mengikat jiwa. Pikiran, perasaan, emosi, dan keinginan. Sampai enggak terkendali. Yang tak terkendali inilah yang mau kita carikan solusi. Kalau masih di batas mampu mengendalikannya harusnya begitu. Harusnya kita mampu mengendalikannya. Kalau ada pikiran-pikiran mulai liar dan tak terkendali, mestinya kita mampu. Perasaan, mestinya kita mampu. Saudara mampu. Emosi, mampu saudara-saudara. Tapi kita mau carikan solusi malam hari ini.
Bagaimana itu kalau mulai tak terkendali? Puji Tuhan, Alkitab menunjukkannya kepada kita malam ini. Yesus anak Allah, katakan sama-sama, Yesus anak Allah. Saudara-saudara, kalau membaca di dalam teks firman Tuhan, di dalam Markus pasal 5 ayat 6 dan 7. Dan di teks yang sama ya, saya sudah potong-potong ini kalimatnya. Ketika ia melihat, jadi orang yang dirasuk itu melihat Yesus dan roh jahat menguasainya. Ya, menguasai jiwanya, menguasai tubuhnya. Ya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah." Amin. Roh jahat, iblis hanya tunduk di dalam nama Yesus anak Allah. Roh jahat, iblis, apapun sebutnya, kamu saudara mau sebut setan, kuasa gelap, itu semua rombongannya saudara-saudara hanya tunduk dan takluk kepada Yesus anak Allah yang berkuasa, yang telah menaklukkannya. Jadi saudara dan saya, kalau engkau menaruh iman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat malam hari ini. Kan di pasal sebelumnya Yesus sedang ngomong. Yesus utus murid-muridnya. Yesus utus saudara dan saya. Engkau pergilah beritakan Injil, bersaksilah engkau. Dan aku beri kuasa, aku beri otoritas ke atasmu untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat. Loh, enggak hanya mendoakan orang yang kerasukan loh saudara-saudara oleh roh jahat. Tapi mengusir roh jahat, itu otoritas kuasa itu ada di dalam saudara. Haleluya. Oleh karena itu malam hari ini, kalau ada hal-hal di dalam hidup saudara dan saya, kau diperhadapkan pada satu keadaan, situasi di dalam dirimu, dalam pergaulanmu, dalam pekerjaanmu, dalam hubungan saudara, dalam keseharian saudara. Lalu kemudian itu mulai saudara-saudara, keadaan itu membawa pikiran saudara seperti di luar kendali. Mulai mengikat perasaan atau emosi saudara di luar kendali. Keinginan-keinginan saudara mulai di luar kendali. Ingat malam hari ini, di dalam saudara ada kuasa di dalam nama Yesus, anak Allah yang hidup. Yang diperintahkan kepada saudara, usir itu roh jahat. Kalau dia ganggu pikiranmu, usir itu. Kalau dia ganggu perasaanmu, ingin kendalikan perasaanmu sampai tak terkendali, usir dia dalam nama Yesus. Kalau dia mau mainkan keinginanmu menjadi tidak berkenan di hadapan Allah, usir dia dalam nama Yesus. Jangan katakan gak bisa. Gak bisa Pak. Keinginanku begitu kuat. Tapi keinginanku ini membawa aku jauh dari Allah. Dari hadirat Allah. Jangan katakan gak bisa. Malam hari firman Tuhan katakan. Otoritas kuasa di dalam nama Yesus anak Allah. Yesus sudah kasih buat saudara. Yesus kasih buat saudara. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Kendalikan dan jangan berlebihan. Ucapkan sama-sama. Kendalikan dan jangan berlebihan. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 17 firman Tuhan berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Haleluya. Kasih dan ketertiban. Kata ketertiban di kalimat terakhir ayat 7, perhatikan baik-baik. Saya bawa saudara dulu di Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-15. Apa firman Tuhan katakan? Ketika orang-orang kampungnya datang melihat apa yang terjadi. Kepada 2 orang yang dirasuk roh jahat. Orang-orang di kampungnya mendapati orang itu sudah dalam keadaan waras.
Waras. Waras itu sama kata yang dipakai dengan kata ketertiban ini. Mampu, ya. Dia menguasai, mengendalikan emosinya, mampu mengendalikan pikirannya dengan baik, mampu mengendalikan keinginan-keinginannya, dan dia disebut dengan waras, saudara-saudara. Dan Allah memberikan kepada saudara dan saya, firman Tuhan katakan Allah membangkitkan di dalam diri saudara tidak hanya roh kekuatan, tidak hanya roh kasih, tapi juga kemampuan untuk mengendalikan jiwamu tetap dalam keadaan yang bisa berimbang, saudara-saudara. Enggak menjadi liar, tak terkendali. Kalau tak terkendali itu menjadi buruk. Kalau sedang alami sesuatu dalam hidup saudara, peristiwa sesulit apapun, dan itu menantang perasaan saudara, emosi, menantang pikiran saudara, menantang keinginan saudara. Percayalah malam hari ini, serumit apapun itu, di dalam diri saudara, Allah telah menaruh rohnya, roh yang memampukan saudara untuk mengendalikan keadaan itu. Mengendalikan pikiran saudara, mengendalikan perasaan saudara, mengendalikan keinginan-keinginan saudara tetap seperti yang Allah mau. Dan yang Allah mau adalah yang mendatangkan damai sejahtera bagi saudara dan saya. Haleluya. Bersyukur ya, ada roh yang Tuhan kasih. Roh yang mampu mengendalikan itu. Tidak hanya kuasa untuk mengusir roh jahat. Saya punya satu tayangan klip singkat, mari kita lihat. Sebuah keluarga dengan 4 orang sedang dalam perjalanan pulang. Masing-masing di antara mereka memakai sabuk pengaman, namun sang ayah nampaknya tidak menggunakan sabuk pengaman. Dan tanpa disangka-sangka, kecelakaan pun menimpa mereka. Mobil yang mereka tumpangi tertabrak dengan sangat keras sehingga menyebabkan mobil mereka terpelanting jauh. Sebuah hal yang menyedihkan. Sang ayah terpelanting keluar dari mobil mereka. Dan sang ayah pun dinyatakan tewas. Ia mengalami gagal otak. Patah tulang dan patah di bagian kaki. Sudah ya? Oke. Bapak Ibu Saudara-saudara, saudara lihat itu? Harusnya bapaknya pakai safety belt, ya, itu sabuk pengaman di mobil. Ketika nggak dipakai, dan kemudian kecelakaan kan itu nggak pernah diinginkan. Tapi ketika nggak dipakai safety belt dan benar mereka alami kecelakaan, apa yang terjadi? Yang nggak pakai sabuk itu yang terpelanting, yang menjadi korban. Kekacauan terjadi, semua mungkin terluka di dalam mobil dan saya sekeluarga mengalaminya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita malam hari ini. Seperti itu yang terjadi ketika keadaan tak terkendali. Nah, apa yang Allah berikan buat kita, buat hidup saudara dan saya, tidak hanya otoritas di dalam nama Yesus anak Allah untuk mengusir roh jahat, yang datang ingin mengendalikan jiwa saudara. Tapi di dalam diri saudara, diberikan kemampuan untuk roh yang memampukan saudara, diberikan roh yang memampukan saudara, untuk saudara bisa mengendalikan pikiran, mengendalikan jiwa saudara, mengendalikan emosi dan keinginan-keinginan saudara, supaya hidupmu tetap baik-baik saja. Itu yang Allah inginkan. Hidupmu tetap baik-baik saja. Karena ketika tak terkendali, itu seperti tidak ada pengamannya.
Kalau tidak ada pengaman, bisa saja seperti ilustrasi itu terjadi. Enggak ada yang mau, tapi itu yang terjadi. Oleh karena itu malam hari ini, apa solusinya? Sudah percaya? Di dalammu, Yesus sudah berikan otoritas, kekuasaan di dalam nama Yesus anak Allah untuk mengusir roh jahat. Sekali lagi, roh yang mendatangkan kemampuan untuk mengendalikan jiwa saudara. Mulai hari ini, mari kita belajar bersama-sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sekiranya kau diperhadapkan pada keadaan apa saja, ya, setiap hari kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang menguras pikiran, menguras perasaan, menguras emosi kita, menguras keinginan-keinginan. Ada mungkin sebagian orang tertawan pikirannya, keinginannya, perasaannya oleh hal-hal yang membuat dia semakin jatuh dan membuat dia semakin terpuruk. Ada orang-orang di mana pikiran, keinginannya, kemudian perasaannya tertawan, saudara-saudara, kemudian dia menjauh, membawa dia jauh dari hadirat Allah, membawa dia jauh dari melayani Tuhan, membawa dia jauh dari keluarganya. Malam hari ini saya mau katakan, jangan berhenti di sana. Ada kabar baik malam hari buat saudara dan saya. Kalau engkau mengalami situasi dan katakan, memang aku ini gak mampu apa-apa, aku gak bisa mengatasi situasi yang ku alami, percayalah malam hari ini, Allah berikan solusi buat saudara. Engkau ada kuasa di dalammu, di dalam diri saudara. Katakan, di dalam nama Yesus anak Allah, aku diberi kekuasaan untuk mengusir roh jahat yang datang untuk menawan pikiran, perasaan, keinginanku. Aku diberi kemampuan, diberi roh untuk mampu mengendalikan pikiran, mengendalikan emosi, mengendalikan keinginanmu, supaya tidak berlebih-lebihan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, hari-harimu akan menjadi selalu baik-baik saja. Mari kita akan berdoa.